Jadi di dunia ini ada dua, ada kepentingan publik yang sifatnya struktural, ada kepentingan individu yang sifatnya absolut. Sara itu tidak masuk ke dalam ungkapan itu. Karena yang dipersoalkan oleh saudara Edi itu tempat, bukan suku, bukan agama, bukan ras, dan bukan antar golongan. Dan dalam linguistik forensik, yang namanya tempat itu netral. Jakarta, Surabaya, Amerika, Kalimantan itu netral. Ya, saudara di sini dihadirkan sebagai ahli, ya, ahli linguistik tadi ya. Tentu terkait dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi persoalan atau menjadi dakwaan di dalam perkara ini, ya. Untuk kesempatan pertama kami persilakan ya, penasihat hukum, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, ya, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Dapatkah saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan linguistik forensik, serta apa gunanya dan apa relevansinya dengan peristiwa hukum? Baiklah, linguistik forensik itu salah satu disiplin ilmu, turunan dari ilmu humaniora, kemudian ilmu linguistik, dan lebih khusus menganalisis berbagai macam fenomena penggunaan yang berdampak hukum. Ringkasnya seperti itu. Yang menjadi objek kajian linguistik forensik itu adalah proses hukum itu sendiri, seperti yang sedang berlangsung sekarang, itu bisa dianalisis sejauh mana penggunaan bahasanya bisa berdampak hukum, atau produk hukum, undang-undang, peraturan, tata tertib, itu bisa dianalisis di tingkat penggunaan bahasanya, sejauh mana menunjuk kepada sebuah tindakan-tindakan yang bisa dirujuk sebagai tindakan yang berdampak hukum. Dan terakhir adalah bukti hukum itu sendiri, yang merupakan sebuah tindakan yang diduga itu berdampak hukum. Seperti yang terjadi sekarang, ini adalah salah satu kasus yang berkaitan dengan bahasa sebagai bentuk tindakan hukum itu sendiri. Itu yang bisa saya jelaskan. Oke. Saudara ahli, ini kan ada YouTube ya, YouTube dari channel Bang Edi yang hingga saat ini menjadi masalah hukum. Ya. Nah, di situ beliau di dalam channel itu menyatakan tolak ibu kota baru, proyek oligarki merampok uang rakyat. Nah, apakah makna dari judul atau konten video ini yang saya bilang tadi, makna dari saraf dari ilmu forensik bahasa tadi, gimana? Apakah ini merupakan masuk kategori secara dianalisa secara bahasa, forensik bahasa, apakah ini menurut ahli bagaimana kata-kata istilah judul yang tema tadi? Ya, kata kuncinya adalah makna. Dalam kajian analisis forensik, untuk mengetahui makna bahasa yang berdampak hukum, ada 4 hal yang harus diperhatikan yang menjadi pisau analisisnya. Teksnya itu sendiri, seperti tadi, itu ada teksnya. Ya, ada bahasa itu sendiri wujudnya, bisa lisan, bisa tertulis. Ini karena di YouTube mungkin lisan ya? Iya, lisan. Ya, oke, lisan. Yang kedua ada penuturnya. Siapa yang mengucapkan tuturan itu? Ini menentukan makna.
Dan yang ketiga, ditujukan kepada siapa tuturan itu. Ini menentukan makna. Kapan dan di mana dan untuk tujuan apa tuturan itu dilakukan. Ini menentukan makna. Jadi saya memerlukan sekian banyak informasi ya untuk menentukan makna tadi. Teksnya sudah saya dapat. Tadi saya minta diulang. Teksnya seperti apa bunyinya? Tolak ibu kota negara, ibu kota baru. Iya. Proyek oligarki merampok uang rakyat. Itu Oke. kira judulnya. Ya, siapa yang menuturkannya? Siapa yang menuturkan itu? Pak Edi, terdakwa. Saudara Edi Mulyadi. Ya. Dalam rangka apa tuturan itu dilaksanakan? Dalam rangka mengkritisi kebijakan negara tentang proyek IKN itu. Mengkritisi. Apa pekerjaan? Ya oke. Mengkritik. Iya, mengkritisi. Apa pekerjaan penutur ini? Wartawan. Wartawan. Iya. Apakah pekerjaan mengkritik itu merupakan salah satu pekerjaan wartawan? Utama. Hampir semua wartawan selalu mengkritisi kebijakan pemerintah. Nah, sejauh yang saya tahu dalam kajian linguistik forensik yang mulia, wartawan itu bertugas dalam dua hal, ya, memproduksi berita, fakta, Iya. dan menyajikan opini. Opini bisa berupa kritik, saran, himbauan, ya, seperti itu. Ada yang bisa berdampak hukum, ada yang tidak. Ketika masuk ke dalam wilayah penghinaan, ketika masuk ke wilayah pencemaran nama baik, itu berdampak hukum. Tapi ketika sebatas kritik, itu merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang. Ya. Dan untuk memperkarakannya bukan tempatnya di sini. Ya. Itu di Dewan Pers. Ya. Karena tuturan itu melekat kepada pekerjaan. Seperti itu. Itu yang bisa saya jawab. Nah, kalau dianalisis teksnya, ya, itu adalah teks yang direct speech istilahnya itu dalam teori pragmatik. Itu adalah teori langsung yang menggambarkan objek, yang menggambarkan kejadian, yang menggambarkan peristiwa, perampokan. Ya, kalau kita ngacu ke kamus itu maknanya sangat denotatif. Tindakan merampas, ya, sesuatu secara paksa dari orang lain, misalnya, ya, gitu. Jadi yang harus diverifikasi sejauh mana judul tadi, tuturan tadi berbanding lurus dengan objek yang dirujuknya. Jadi kebenaran material dari tuturan itu harus diperiksa dulu, ya, sebelum diperkarakan kasus tuturannya itu sendiri. Kalau itu tuturannya benar, kualitatif, memenuhi syarat-syarat jurnalistik, ya, tidak ada masalah secara hukum. Itu sebuah kebenaran. Tapi ketika ada kebohongan di dalamnya, tidak berbanding lurus dengan peristiwa kejadian yang sesungguhnya yang berkaitan dengan IKN, itu adalah kebohongan. Prosedurnya saya lihat dalam kaitan dengan pekerjaan jurnalistik, ya, pihak yang dirugikan harus menunjukkan kerugian materialnya dari tuturan itu. Ada enggak pihak yang dirugikan secara material? Kalau kita mengancung ke Undang-Undang ITE, ya, dengan tambahan kesepakatan antara Kapolri, Kejaksaan Agung, dan Menko Info. Di situ jelas disebutkan bahwa, ya, perilaku tuturan yang diduga mengandung sara, penghinaan, pencemaran baik itu harus menunjukkan bukti material yang merugikan pihak yang melaporkan. Jadi enggak, pihak yang melaporkan itu harus pihak yang dirugikan. Ya. Nah, seperti itu gitunya. Nah, tinggal kita periksa. Jadi ada dua level, ya. Teksnya itu sendiri diverifikasi sejauh mana itu merujuk kepada objek, dan itu bukan wilayah saya yang mulia, ya. Itu harus didukung oleh fakta-fakta, hasil investigasi, observasi, pendapat ahli dan sebagainya. Apakah tuturan itu mengandung kebenaran atau tidak? Saya nggak bisa memverifikasinya karena tidak memiliki informasi tentang itu.
Ya, itu apakah itu terjadi perampokan uang rakyat apa segala macam, saya tidak tahu. Iya. Itu. Tapi ketika itu harus diperiksa dulu materi itunya sendiri, baru bisa diperkarakan apakah ini berdampak keonaran, apakah ini berdampak merugikan dan sebagainya. Kebenaran materialnya harus diuji dulu. Itu menurut undang-undang yang berlaku ya di Indonesia. Itu yang bisa saya ungkapkan. Tadi ahli mengatakan bahwa orang yang berhak melaporkan itu adalah orang yang dirugikan. Ya. Artinya orang itu mengalami kerugian akibat dari berita-berita yang dituangkan dalam YouTube itu ya. Nah, bagaimana kalau pelapornya itu bukan dari orang yang dirugikan? Secara ilmu linguistik forensik, bagaimana menurut ahli? Ya, secara material itu melanggar prosedur hukum yang berlaku ya, gitu ya. Karena catatan kesepakatan Kapolri, Kejaksaan Agung dengan Menko Info itu mengikat ya sebagai derivasi, sebagai turunan dari Undang-Undang ITE pasal nomor 28. Itu. Jadi itu merupakan penjelasan langsung secara operasional bagaimana pasal itu digunakan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan isu sara, penghinaan dan pencemaran nama baik. Jadi kalau dia tidak dirugikan tidak berhak untuk melaporkan ya. Artinya gitu ya. Nah, di sini di dalam channel YouTube Bang Edi Channel itu ada kata-kata tempat jin buang anak. Ya. Dan kata-kata tempat jin buang anak inilah marahnya orang-orang di Kalimantan. Itu ya, pernah melakukan demo. Apakah menurut ahli ya, kata-kata tempat jin buangan ini bisa dilihat nggak secara menurut ahli secara linguistik forensik gimana? Bahasa kata-kata tempat jin buangan ini. Ya. Itu merupakan metafora ya dalam kajian ilmu bahasa gitu, gaya bahasa itu fungsional, artinya sering digunakan untuk memperkuat, memperdalam, membuat aksentuasi makna. Dan semua bahasa secara global itu memiliki kearifan-kearifan lokal seperti itu. Yang disebut peribahasa, ya ungkapan-ungkapan yang disebut dengan kearifan lokal. Jadi lazim digunakan. Dan pada dasarnya itu netral. Ya. Tadi tergantung siapa penuturnya dan ditujukan kepada siapa, di mana, kapan, dan untuk tujuan apa. Ya. Saya melihat teks itu dan menyimak dari YouTube misalnya, itu dituturkan oleh saudara Edi Mulyadi di Jakarta dalam sebuah konferensi pers. Di Jakarta yang ramai, ibu kota dan sebagainya, menyebut sesuatu yang sangat jauh. Di Kalimantan, jarak antara Jakarta Kalimantan itu jauh. Beda kalau Pak Edi Mulyadi ada di situ, di daerah itu gitu ya. Dia kurang relevan menyebutkan sebagai sebuah tempat jin. Karena posisi dia itu, posisi seseorang ketika menuturkan sesuatu itu menentukan ya, mana apa yang ingin dimaksudkan. Itu dalam kajian bahasa ya. Kemudian tugas apa yang sedang dia laksanakan? Tugas jurnalistik. Ya, melaporkan sebuah kejadian, melakukan sebuah peristiwa. Ya, tinggal diperiksa saja sejauh mana metafora atau ungkapan jin buang anak itu mewakili tempat yang memang ingin dilaporkan oleh saudara ini. Mewakili tidak. Gitu. Saya belum pernah ke Kalimantan, Pak. Gitu ya. Saya nggak tahu itu lokasi IKN. Tapi yang jelas, tuturan itu tidak dimaksudkan, tidak ditujukan kepada masyarakat Kalimantan. Tuturan itu muncul dipicu oleh wacana IKN. Jadi ditujukan kepada proyek IKN itu sendiri. Ya, kalau ada keberatan itu muncul dari pihak yang menggagas IKN itu sendiri. Karena tidak ditujukan ke masyarakat Kalimantan. Kalau saya buat analogi, ketika kaki saya ada yang menginjak, saya teriak, aduh saya itu bukan kepada orang lain,
tapi kepada yang nginjek kaki saya. Jadi setiap wacana selalu ada pemicunya. Orang nggak akan ujug-ujug ngomong, ya. Kalau nggak ada yang memicunya, yang memicunya adalah itu. Dan tugas jurnalistik adalah tadi dua, memberikan informasi dan memberikan opini. Untuk apa? Kepentingan publik. Jadi di dunia ini ada dua, ada kepentingan publik yang sifatnya struktural, ada kepentingan individu yang sifatnya absolut. Sara itu tidak masuk ke dalam ungkapan itu. Karena yang dipersoalkan oleh saudara Edi itu tempat, bukan suku, bukan agama, bukan ras, dan bukan antar golongan. Dan dalam linguistik forensik, yang namanya tempat itu netral. Jakarta, Surabaya, Amerika, Kalimantan itu netral. Baju merah. Terima kasih Yang Mulia. Jadi tempat itu netral dari segi kajian ilmu hidup. Jadi tidak mengandung konotasi positif, tidak mengandung konotasi negatif. Bagi saya Garut adalah luar biasa bagi saya yang subjektif karena kelahiran Garut saya. Gitu ya. Bagi orang lain Garut mengerikan, ya. Wah, di sana banyak preman, banyak ini itu segala itu luas saja, itu penilaian. Setiap orang memiliki sudut pandang sendiri terhadap tempat. Tergantung dari mana dia melihatnya dan posisinya di mana, gitu ya. Ketika saya berada di atas ketinggian, saya melihat ke bawah itu sangat mengerikan sekali, sangat menakutkan karena saya berada di ketinggian. Tapi ketika saya ada di bawah, terjadi tidak ada apa-apa, ya. Dan itu fenomena yang normal, ya. Itu yang saya katakan bahwa memang ungkapan jin tempat buang anak itu tidak memiliki konotasi positif, tidak memiliki konotasi negatif. Lazim digunakan berdasarkan konvensi. Jadi bahasa ini kesepakatan Yang Mulia, ya. Kesepakatan para pemakainya bisa berubah, ya. Gitu. Nah, saya melihat sebagai seorang ahli bahasa, publik cenderung memaknai ungkapan jin tempat buang itu sebagai sesuatu yang jauh, yang sepi, ya, yang sedikit seram, mengerikan dan sebagainya. Ketika orang menyebutkan ini bukan peristiwa kriminal, ya. Ini peristiwa penilaian subjektif seseorang, ya. Berdasarkan apa yang ada di benaknya, di kognisinya, gitu. Itu harus dijamin oleh undang-undang, gitu. Tapi ketika ungkapan itu ada pihak yang merasa dirugikan secara material, ini masuklah ke perkara hukum, ya. Karena ada pihak yang dirugikan secara material, ya. Jadi semua tindakan berbahasa yang menimbulkan kerugian material itu akan berdampak hukum, ya. Dan yang memperkarakannya adalah pihak yang dirugikan secara tidak bisa diwakilkan, ya. Itu sejauh yang saya pahami dari undang-undang yang ada, ya. Seperti itu. Itu barangkali para penasihat yang saya bisa jelaskan. Menurut ahli, apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian, suku, agama, ras, dan antar golongan itu? Apa? Ulangi lagi, Muhammad. Apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian, suku, agama, ras, dan antar golongan? Nah, ujaran kebencian yang berkaitan dengan sara itu adalah peristiwa absolut. Peristiwa yang menyangkut kecacatan, kekurangan, kelemahan, ya, dari mulai perorangan, kelompok, organisasi, suku, dan ciri ras tertentu yang absolut.
yang merupakan sesuatu yang ada hubungannya dengan asal-usul, yang ada hubungannya dengan keyakinan, itu yang secara sosial dan secara budaya itu terbentuk di tengah masyarakat. Kesukuan itu bukan rekayasa, tapi natural, dibentuk dalam sebuah rentang historis yang panjang. Jawa Sunda itu bukan seketika, ya, akar sejarahnya panjang. Ketika itu dipersoalkan sebagai suatu negatif, itu sara. Ya. Agama, ya, ini adalah identitas yang berkaitan dengan keyakinan. Ya. Gitu. Hak-hak beragama harus dilindungi dan siapapun tidak berhak untuk menghina dan merendahkan agama orang lain. Juga golongan-golongan yang ada. Jadi sangat absolut. Atau kecacatan individu yang berkaitan dengan ciri keagamaan, ciri kerasan. Itu. Dia cacat secara fisik dihubungkan dengan ras tertentu, dengan agama tertentu, dengan golongan tertentu. Ini adalah ujaran kebencian. Sementara ujaran yang struktural, yang berkaitan dengan tanggung jawab publik, ini nggak masuk ke ujaran kebencian. Ya. Undang-undang ITE berbicara tentang itu. Jadi ketika seorang pejabat, seorang kepala desa, seorang bupati melaksanakan tugas publiknya, SOP-nya, ada kekurangan, ada kelemahan, kemudian ditanggapi, dikritik, ya, oleh masyarakatnya, apalagi oleh media, itu adalah sesuatu yang dijamin oleh undang-undang. Yang penting ujarannya itu bisa dibuktikan kebenarannya, bukan fitnah, ya, itu, bukan kebohongan, bukan disinformasi, gitu, tapi betul-betul, ya, secara empirik, secara indrawi, ya, faktanya itu dilihat, didengar, ya, itu, dan itu dilaporkan, dituliskan. Itulah pemahaman SARA dalam konteks hukum, dalam kaitannya dengan linguistik forensik. Di luar itu persoalannya adalah persoalan kesantunan, persoalan politeness. Sanksinya bukan sanksi hukum, tapi sanksi sosial. Ya, mungkin dikucilkan, mungkin putus silaturahmi gara-gara tuturan itu tidak sampai sanksi hukum kalau tidak merugikan secara material. Ya, jadi batasan itu luar biasa gitu ya, sehingga kita jadi mudah mengidentifikasi, mengklasifikasi mana, ya, ujaran kebencian yang berdampak hukum, mana ujaran kebencian yang hanya berdampak sosial, itu ya, berdampak individual, bahkan kertakan silaturahmi dan sebagainya, ya, dan itu tidak termasuk dengan dalam ranah hukum, seperti itu. Begitu, Saudara ahli, di dalam YouTube Bang Edi Channel itu memang ada menimbulkan marah kelompok tertentu. Akan tetap, dan itu dituangkan di dalam demo-demo. Artinya ada demonstrasi-demonstrasi. Nah, di dalam negara kita kan demonstrasi-demonstrasi itu dibolehkan dan tidak dilarang. Akan tetapi demo itu tidak menimbulkan anarkis. Tidak menimbulkan anarkis. Nah, apakah secara ilmu forensik ini, secara forensik hukum ini, apakah itu merupakan perbuatan pidana akibat dari statement-statement beliau di dalam YouTube itu, orang ini marah tapi tidak menimbulkan anarkis, artinya tidak ada pembakaran, tidak ada apa gitu, hanya demo-demo biasa saja. Nah, apakah perbuatan itu merupakan perbuatan pidana secara ilmu forensik? Begini ya, masing-masing itu ada definisinya secara hukum dari segi linguistik forensik. Ya. Itu demo dalam konteks Indonesia itu dijamin oleh hukum, bukan tindakan yang melawan hukum. Ya, sehingga keonaran yang ada dalam pasal pidana itu tidak berbanding lurus dengan demo, karena keonaran di situ
adalah sebuah tindakan yang menimbulkan kerusakan fisik dan ada pihak yang merasa dirugikan tadi secara material. Seperti itu. Kalau sebatas demo, kewajiban polisi untuk mengamankannya. Kalau toh terjadi anarki juga, persoalannya bukan tuturan, tapi tindakan anarki itu sendiri. Jadi pidana itu dalam konteks linguistik forensik itu menyentuh tindakan individual yang mulia. Ya. Tidak bisa tindakan yang tidak dilakukan oleh individu tertentu dilimpahkan sebagai pemicu, ya, seperti itu. Ya. Jadi ujaran kebencian adalah ujaran kebencian. Ukurannya adalah sejauh mana dia bisa merugikan secara material dan menimbulkan keonaran harus dibuktikan dengan tindakan keonaran di luar demo. Karena demo adalah halal, ya. Artinya sebuah tindakan yang konstitusional, ya. Gitu. Bahwa di situ ada tindakan anarki itu hanya ekses dari demo itu sendiri, ya. Dan itu tidak bisa dilimpahkan kepada pemicu ujaran. Itu secara hukum dia melekat kepada yang melakukan tindakan anarkis itu sendiri di lapangan, ya. Itu maaf. Jadi itu yang mulia yang saya pahami gitu ya. Jadi linguistik forensik itu selalu berusaha kepada sesuatu yang objektif, yang material, karena akan digunakan sebagai bukti-bukti hukum, ya, seperti sidik jari, seperti DNA, ya. Jadi kepastiannya ini betul-betul pasti, gitu ya. Tidak mudah-mudahan, tidak semoga lagi, gitu ya. Itu. Jadi persis seperti kajian linguistik forensik yang berkaitan dengan sidik jari, DNA, ya. Itu. Jadi betul-betul apakah ini merupakan bukti hukum? Ya, itulah batas-batas yang bisa dijangkau oleh analisis linguistik forensik dengan memanfaat tadi, ya. Analisis yang bertahap dari mulai teks, konteks, penutur, petutur, maksud, tujuan, kapan dan di mana tindakan itu dilakukan. Maka akan terjawablah apakah sebuah tuturan berdampak hukum atau tidak ketika dirujuk kepada undang-undang yang berlaku di Indonesia. Karena ketika undang-undangnya tidak dalam konteks Indonesia, maka akan berbeda. Saya memberikan kesaksian dalam kasus pidana di Singapura, di Malaysia misalnya, rujukannya ya undang-undang di Malaysia, ya, seperti begitu. Ya. Saudara ahli, bisa nggak saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan kategori berita atau pemberitahuan dan apa yang dimaksud di kategori yang namanya perbuatan pidana? Bisa jelaskan? Ya. Berita itu kosakata jurnalistik. Artinya kosakata itu macam-macam, ada kosakata industri, ekonomi, segala macam. Berita adalah kosakata jurnalistik, wilayah kajian ilmu kewartawanan, ya. Itu. Penandanya adalah dia wajib untuk faktual, merujuk kepada kejadian, apa yang terjadi, di mana kejadiannya, kapan, siapa yang melakukannya, bagaimana peristiwa itu terjadi, dan mengapa kejadian itu sampai terjadi, yang dikesan dengan konsep 5W1H. Seorang jurnalis berusaha menggali informasi dari berbagai sumber, baik langsung maupun tidak langsung, untuk memenuhi kriteria 5W1H itu. Ya. Itulah berita. Seperti itu. Dan berita ini mengalami dinamika yang luar biasa ketika masuk ke wilayah virtual, masuk ke wilayah internet. Ya. Dalam kajian saya, melalui kajian CMDE, Computer Mediated Discourse Analysis, itu menunjukkan, ya, bahwa ketika muncul di ruang virtual cenderung lebih leluasa. Karena siapapun bisa memproduk berita. Di media konvensional nggak bisa itu, ya. Tidak semua orang bisa bikin koran, bikin majalah, bikin televisi. Tapi dengan teknologi,
Semua orang sekarang bisa memproduksi berita dengan segala resikonya. Ya. Itu. Makanya dikenal apa yang disebut dengan media sosial, media komunitas dan sebagainya. Semua orang sekarang bisa menjadi wartawan, segala macam. Tentunya dengan gradasi kualitas yang berbeda-beda. Gitu ya. Seperti itu. Jadi dan ini secara hukum di Indonesia dibiarkan terjadi. Ya. Artinya tidak ada lagi sensorship, lembaga sensor tidak ada lagi. Ya. Siapa yang bisa mengendalikan media sosial di Indonesia gitu? Menkominfo dalam batas-batas tertentu gitu ya, bisa mengawasi dalam jangkauan yang bisa dideteksi secara teknologi. Ya. Sementara teknologi sekarang itu sudah menembus batas-batas kelembagaan. Ya. Produksi berita sudah bottom up. Sudah dari masyarakat, dari publik ke pihak penguasa, bukan lagi top bottom, bukan lagi didominasi oleh pihak penguasa dan pengusaha. Ya, inilah berita gembira untuk perkembangan teknologi dalam kaitan dengan berita ini. Tapi di sisi lain, yang mulia, ini memiliki dampak negatif. Ya, banyak berita-berita yang diproduksi, ya, secara mentah, komponen-komponennya tidak memenuhi syarat objektivitas. Ya. Seperti itu. Ya. Dan inilah yang akan berdampak hukum. Ya. Ketika pelanggaran-pelanggaran terjadi. Itu. Dewan Pers hanya bisa mengawasi media konvensional yang mainstream, yang memang terdaftar. Ya. Sementara teknologi demikian terbuka ya kepada siapapun untuk menghasilkan berita. Nah, sejauh yang saya amati, saya ikuti Edi Mulyadi Channel ini profesional ya. Walaupun mungkin ini fenomenanya individual, artinya dia ini dikerjakan oleh seorang yang memang berlatar belakang keahlian jurnalistik dan terdaftar secara profesional dalam pekerjaan wartawan, Persatuan Wartawan Indonesia. Artinya dia sah secara hukum untuk menjalankan keahliannya sebagai seorang jurnalis dalam channel Edi Mulyadi Channel. Bahwa dari situ ada persoalan-persoalan, maka persoalan-persoalan hukum, maka itu ada dalam kaitan dengan payung hukum pers di Indonesia. Ya. Itu barangkali yang bisa saya jelaskan, Bapak Penasihat Hukum. Pernyataan terakhir tadi, ya, bahwa beliau terdakwa ini bekerja dalam perusahaan PT. PT itu bekerja dalam bidang pers. Artinya secara legal, secara hukum itu ada izinnya, ada dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan kedua, beliau juga ada surat izin pers. Artinya beliau terdakwa ini adalah anggota PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Artinya dia di PWI DKI Jakarta. Dan itu sudah kita buktikan di dalam persidangan ini bahwa memang kartu PWI-nya, kartu ininya. Dan beliau juga punya pengalaman di bidang jurnalis di beberapa media sosial yang pernah media-media seperti contohnya Media Indonesia, Koran Raja, bahkan sampai di TV, Metro TV ya dan lain-lain. Sudah jam terbang beliau sebagai wartawan sudah jelas sekali dari tahun 91 sudah jelas sekali, sudah kami di persidangan sudah terbuka. Nah, kait dengan pertanyaan ahli tadi bahwa secara legal beliau sah untuk menyampaikan apa-apa yang ada. Ya. Nah, secara ilmu ahli, apakah ini berita-berita ya yang disampaikan oleh terdakwa melalui YouTube channelnya itu, apakah merupakan perbuatan pidana atau apa? Dalam konteks Indonesia, apa yang dilakukan oleh Saudara Edi Mulyadi ini adalah
sebuah tindakan yang berkaitan dengan profesi. Kami melihat dari sudut linguistik forensik, ya, persidangan ini menjadi kurang relevan yang mulia, ya, karena di Indonesia itu dikenal dengan pengadilan kode etik, misalnya, ya. Jadi majelis yang pertama yang harus digelar oleh pelanggaran-pelanggaran yang potensial dilakukan dalam kerja profesional itu berkaitan dengan kode etik. Bahwa kemudian kode etik berlanjut kepada proses hukum pidana itu sangat tergantung apakah pelanggaran itu memiliki bukti-bukti tindakan pidana atau tidak. Jadi tahapan-tahapannya seperti itu. Jadi demi tegaknya hukum di Indonesia, tolong dihormati proses ini, karena ini bukan hanya untuk seorang wartawan. Seorang dokter juga sama. Tidak bisa langsung tindakannya di hukum pidana, di kode etik dulu. Polisi juga sama, tentara juga sama, mungkin kehakiman juga sama. Jadi pada mulanya tindakan-tindakan yang disinyalir merupakan pelanggaran profesional itu disidangkan di sidang kode etik. Dan bukan di sini tempatnya, tapi di Dewan Pers. Bahwa kemudian Dewan Pers memutuskan bahwa ada, ya, tindakan-tindakan kode etik yang bertumpang tindih dengan tindakan pidana, lanjutkan dengan tindakan pidana. Dan tempatnya bukan di Dewan Pers, tapi di pengadilan umum. Itu yang bisa saya tegaskan, Bapak Penasihat Hukum. Saudara ahli, di dalam YouTube channel itu yang bermasalah itu, terdakwa ini menyampaikan hasil riset. Ini hasil riset ini yang ada 8 LSM, ya, yang menyampaikan hasil riset kepada publik, ya, penelitian. Jadi artinya dia menyampaikan hasil penelitian, ya, sebenarnya itu bla bla bla. Oh, terjadi lubang, ada lubang-lubang tambang di situ. Oh, ada kelompok orang tertentu yang hanya menikmati. Itu hasil risetnya ada di sini gitu loh. Dia hanya menyampaikan saja gitu. Artinya terdakwa hanya menyampaikan. Nah, apakah penyampaian berita-berita yang diambil dari hasil riset penelitian ini dapat dikategorikan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dan atau menerbitkan kebencian atau menyebarkan berita yang tidak pasti atau kabar berlebihan, atau bagaimana menurut ahli? Padahal ini hasil riset yang disampaikannya. Baiklah, yang mulia, sebuah produk berita itu sumbernya itu macam-macam. Ya. Salah satunya adalah hasil riset. Itu lazim digunakan oleh wartawan untuk melaporkan sebuah peristiwa, di samping wawancara, konfirmasi, ya, kepada yang punya otoritas, kepada pelaku, kepada korban. Salah satunya adalah hasil penelitian ilmiah, hasil kerja akademik. Ya. Setiap hasil karya akademik, karya ilmiah tentu sudah mengalami beberapa proses uji kelayakan, ya, uji akuntabilitas, uji kebenaran. Kalau skripsi sudah diuji dalam sidang, disertasi segala macam. Kalau laporan penelitian ada reviewer, ya. Kalau terbit di jurnal sudah mengalami beberapa proses penyuntingan dan sebagainya, ya. Artinya dalam batas-batas tertentu hasil riset itu biasanya dalam laporan jurnalistik ini dianggap sebagai sumber yang relatif lebih objektif daripada pendapat lisan orang. Karena lebih lengkap. Ada data-data kuantitatifnya, ada data visualnya, bukan hanya pernyataan-pernyataan saja. Gitu, ya. Ini juga termasuk salah satu yang harus diuji kebenarannya. Ya. Dalam sebuah sidang kode etik, sejauh mana sumber-sumber yang digunakan oleh saudara itu memang kredibel. Kredibilitas itu bisa dilihat. Lembaga mana ini yang menerbitkannya? Swasta atau pemerintah?
Ya, dari mana dananya dia ya melakukan penelitian itu? Apakah mandiri atau untuk kepentingan tertentu? Semuanya bisa diidentifikasi, bisa diverifikasi. Jadi terbuka semuanya. Itu. Jadi tidak bisa langsung ya sebuah laporan jurnalistik yang menggunakan sumber riset itu langsung distempel, dicap sebagai kebohongan. Ya. Kriteria apa yang digunakan untuk menguji ya kesahihan kebenaran sebuah teks? Ya. Tadi ada komponen-komponennya yang harus ada. Ya. Seperti itu. Jadi saya terus terang aja ya sebagai masyarakat akademik tahu persis bagaimana sebuah kualitas laporan akademik berproses itu bertahap-tahap ya. Tidak mudah kita mengeluarkan publikasi ya hasil riset tanpa sebuah proses yang memang menjadi filter ya keobjektifannya. Karena ini akan berdampak luas terhadap masyarakat ya. Nah, itu. Sekali lembaga akademik melakukan kebohongan maka runtuhlah ya menara kebenaran yang ada di negeri kita. Itu yang bisa saya ungkapkan.